Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi untuk meneruskan pembahasan mengenai diagnosis keperawatan. Tapi pada video berikut dan video selanjutnya di 13 video setelah ini, kita akan mencoba untuk mengenali domain-domain yang ada di Nanda Internasional edisi 2018-2020 ya. Juga nanti kita akan mengidentifikasi kelas-kelas di dalam domain tersebut, yang mana nanti di dalam kelas-kelasnya juga terdapat beberapa label diagnosis keperawatan yang akan kita pilihkan yang sering diangkat sebagai masalah keperawatan yang digunakan di area atau tatanan klinik rumah sakit gitu. Baik, apa sih gunanya kita mempelajari terkait dengan domain dan kelas ini? Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, kita akan sama-sama memahami terkait konsep domain dan kelas sebagai penyusun dari Nanda Internasional edisi 2018-2020. Oke, analoginya begini teman-teman. Ketika kita mengingat buah, anggapannya buah itu sebagai domain. Berbicara tentang makanan yang biasanya kita makan, bukan hanya buah ya. Bisa sayur, bisa buah, bisa ikan, bisa daging-dagingan. Itu contoh-contoh domain. Nah, begitu juga di analogi ini. Buah adalah domain. Nah, namun, di sediaan buah, ini kan biasanya kita temui bervariasi. Ada yang buah di dalam kaleng, ada yang buah segar, ada yang buah itu udah di frozen atau dibekukan, ada buah dalam bentuk jus. Nah, itu analoginya adalah kelas. Mengapa di sini diagnosis keperawatan harus dikotak-kotakkan di dalam kelas dan domain? Ini sebenarnya membantu untuk kita dapat mencari dan mengingat secara cepat. Jika pasien mengeluhkan masalah keperawatannya tentang ini, kita akan bisa segera menentukan, oh itu di domain mana, di kelas berapa, sehingga langsung bisa ketemu di dalam buku Nanda Internasional ini. Ada 13 domain yang nanti akan kita pecah masing-masing video pembelajaran, dimulai dari domain 1 tentang promosi kesehatan, sampai dengan domain 13 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, Nanda Internasional 2018-2020 mempunyai 248 diagnosis keperawatan. Lumayan sangat banyak jika kita harus mengingatnya dan secara manual mencarinya tanpa kita menggunakan domain dan kelas. Mengapa demikian? Contohnya seperti ini. Ketika menemui pasien misalkan mengeluh, dia mengalami susah dalam artian susah menelan. Susah menelan. Kalau saya carikan di sini di buku Nanda Internasional, pasien susah menelan, artinya secara otomatis kita mengingatnya ini tentang nutrisi. Berarti kita nggak perlu sebenarnya untuk membuka domain-domain yang lain. Contoh, domain 1 tentang promosi kesehatan, domain 3 tentang eliminasi dan pertukaran. Itu kan nggak ada kaitannya dengan gangguan menelan yang kaitannya dengan nutrisi tadi. Sehingga secara cepat seharusnya kita bisa mengingat bahwa berbicara tentang gangguan menelan, pengaruhnya nanti ke nutrisi, berarti itu ada di domain 2. Nah, tinggal di domain 2 ini kita harus mengidentifikasi dulu kelasnya kelas mana lagi. Saya bacakan di sini referensinya. Jika berbicara tentang domain 2 nutrisi, itu ada kelas 1 tentang makan, kelas 2 pencernaan, kelas 3 absorpsi, kelas 4 metabolisme, kelas 5 hidrasi. Nah,
tadi gangguan menelan, artinya tentang makan, nah, istilahnya proses makan yang gangguan menelan tadi, sehingga jatuhnya pasti ada diagnosis keperawatan tentang gangguan menelan di domain 2 kelas 1 begitu. Itu untuk memudahkan kita menelusurinya. Di mana sih sebenarnya letak diagnosis keperawatan dalam sebuah buku nanda internasional tadi. Oke, itu manfaatnya teman-teman. Jika kita menggunakan referensi nanda internasional, kita juga harus memahami tentang konsep domain, konsep kelas, dan apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita mengingat domainnya, mengingat kelasnya, begitu. Yang pasti jawabannya adalah kita bisa menentukan dan mengidentifikasi masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan kita itu secara cepat. Ya. Setelah video ini saya akan pecah satu-satu, dimulai dari domain 1 tentang promosi kesehatan, dilanjutkan 2 sampai 13 domain tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.